Oke, mari kita langsung menyelam nih. Anda sudah siapkan sumber yang menarik ya buat kita bedah bareng, buku saku Perlindungan Guru Pendidikan Dasar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Misi kita kali ini ya, kita coba gali intinya, kenapa sih perlindungan guru itu penting, terus strategi apa aja yang ditawarin buku ini buat bikin sekolah aman dan nyaman gitu. Karena ini kan bukan cuma soal gurunya aja ya, ini nyangkut kualitas pendidikan kita semua loh. Buku saku ini menunjukin peran guru itu penting banget. Bukan cuma ngajar, tapi juga pelindung, teladan moral buat siswa. Tapi ya itu, mereka juga rentan kena masalah. Mulai dari urusan hukum, tantangan profesi, masalah K3, keselamatan dan kesehatan kerja itu, sampai hak kekayaan intelektual. Ini semua bisa ganggu fokus utama mereka banget. Iya, benar banget. Dan yang menarik buat dicermati dari awal, fokus utama buku saku ini tuh sebenarnya mitigasi. Jadi, mitigasi itu upaya terencana gitu, sistematis buat ngurangin berbagai resiko yang dihadapi guru. Penting digarisbawahi juga nih, seperti ditekankan di panduannya, perlindungan ini buat guru sebagai korban ya, bukan pelaku. Itu jelas banget di situ. Tujuannya ya biar mereka bisa jalanin tugas mendidik, membimbing itu dengan ya sebaik-baiknya. Nah, ngomongin risiko nih, buku ini kayak metain gitu ya, jadi 4 area utama yang perlu diwaspadai. Pertama, risiko hukum. Ini bisa macam-macam. Kekerasan, ancaman, diskriminasi, perlakuan nggak adil, gitu-gitu. Kedua, risiko profesi. Contohnya, mungkin PHK yang nggak sesuai aturan, imbalan yang kurang wajar, atau bahkan dibatasi kalau mau nyampein pandangan. Terus yang ketiga, risiko K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Wah, ini cakupannya luas banget ternyata. Mulai dari keamanan fisik, psikis di sekolah, terus potensi kecelakaan kerja, termasuk pas perjalanan dinas atau dari rumah ke sekolah gitu. Kesiapan hadapi bencana juga masuk, kondisi lingkungan kerja yang nggak sehat, kayak ventilasi, sanitasi. Bahkan sampai isu kekinian kayak perundungan digital sama kedaruratan kesehatan masyarakat. Lengkap ya? Keempat, risiko haki, hak kekayaan intelektual. Misalnya ada karya guru, hak ciptanya dilanggar gitu. Iya, betul. Nah, kalau kita coba tarik benang merahnya ya, buku ini tuh nawarin 2 pendekatan utama buat mitigasi, buat ngurangin risiko tadi. Ada yang namanya mitigasi preventif. Ini sifatnya pencegahan, jangka panjang gitu. Jadi bagian dari sistem sekolah sehari-hari. Contohnya, ya bikin kebijakan yang jelas, punya SOP atau POS, prosedur operasional standar. Terus ada edukasi rutin, dan yang gak kalah penting, bangun budaya sekolah yang positif. Ingat kan ada prinsip guru ramah dan santun. Nah, itu bagian dari upaya preventif ini sebenarnya. Oh, jadi bukan cuma aturan di kertas ya, tapi juga soal gimana kebiasaan dan lingkungan kerjanya dibangun gitu ya, biar mendukung. Tepat sekali, itu preventif. Nah, yang kedua ada mitigasi antisipatif. Ini lebih ke respons cepat. Jadi pas ada alarm atau tanda-tanda bahaya mulai muncul, nah ini yang jalan. Misalnya, sekolah punya sistem peringatan dini, terus ada prosedur evakuasi atau pengamanan yang udah siap diterapin. Termasuk juga edukasi kesiapsiagaan atau mungkin pengawasan lebih ketat pas situasinya lagi genting gitu. Biar lebih kebayang nih, kita ambil contoh buat risiko hukum deh. Langkah preventifnya gimana? Buku ini nyaranin, jalin komunikasi yang bagus, yang resmi sama orang tua lewat komite sekolah misalnya. Terus, selalu pakai bahasa yang mendidik, yang santun. Bikin aturan kelas bareng sama murid-murid, dokumentasiin juga proses belajarnya. Yang jelas harus dihindari itu ya hukuman fisik atau kata-kata yang ngerendahin. Itu jangan sampai. Nah, terus langkah antisipatifnya, kalau amit-amit ya, sampai ada masalah hukum nih, guru dianjurin buat segera lapor ke kepala sekolah. Terus, utamain jalur mediasi yang resmi. Kalau perlu, ya cari bantuan hukum. Biasanya lewat organisasi profesi guru kan ada tuh. Yang penting jangan kepancing emosi atau coba selesain masalah hukum sendiri secara informal, kekeluargaan, gitu. Itu riskan. Iya, betul. Lalu apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Kerangka kerja mitigasi ini sebenarnya dirancang biar guru bisa lebih fokus ke tugas utamanya. Yaitu tadi, mendidik, mengasuh, membimbing. Ujung-ujungnya kan ini bagian dari upaya kita mencapai pendidikan bermutu untuk semua. Itu kan semangat kebijakan pendidikan kita. Guru yang ngerasa aman, ngerasa terlindungi, ya pasti akan bikin suasana belajar jadi lebih positif, lebih baik. Pelaksanaannya sendiri dikoordinasiin sama Satuan Tugas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Ada satgasnya sendiri, Satgas Perlindungan PTK.
Oke, jadi kalau disimpulin ya, perlindungan guru ini tuh bukan sekedar ngebela satu orang guru aja gitu. Tapi ini sebuah strategi mitigasi risiko yang sistematis ya, mencakup pencegahan sama penanganan berbagai ancaman. Dari hukum, profesi, K3, sampai haki tadi. Tujuannya ya itu, buat ningkatin kualitas pendidikan kita secara keseluruhan. Nah ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penutup yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut ya. Buku saku ini kan banyak banget bahas soal struktur formal, prosedur, peran Satgas dalam mitigasi. Itu bagus jelas. Tapi coba deh kita pikirin, di luar semua mekanisme formal itu, seberapa besar sih peran membangun kepercayaan? Terus komunikasi terbuka yang benar-benar tulus antara semua pihak. Guru, murid, orang tua, sekolah itu sendiri. Seberapa besar peran hal-hal itu dalam mencegah risiko-risiko tadi muncul atau jadi besar dari awal gitu. Mungkinkah ya fondasi hubungan yang kuat ini justru bisa jadi benteng pertahanan pertama, bahkan sebelum prosedur formalnya perlu diaktifkan? Sesuatu buat direnungkan lebih dalam mungkin ya.